Oke, kita berbicara dulu tentang karakter secara apa personality plus dari perorangannya ya, bahwa ada 4 karakter dasar manusia itu, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan flagmatis. Beliau ini mewakili dari 2 perpaduan koleris dan sanguinis. Sanguinis itu kurang lebihnya trend center gitu ya, kemudian gampang berbaur gitu ya, fleksibel segala macam, kemudian dipadukan dengan koleris yang keras gitu. Nah, 2 karakter sifat ini mewakili bahwa tipe seperti ini tidak bisa untuk tidak speak up. Itu yang membuat dia kadang-kadang masuk ke ranah hukum untuk bermasalah dengan hukum gitu ya. Nah, kalau dia terlihat seperti santai, tipikal orang dengan karakter seperti ini itu biasanya umumnya dia mempunyai, kalau kita berbicara secara psikologis dan belahan otak, bahwa ada yang namanya critical area, dia lebih dominan gitu ya. Jadi dia bisa melakukan hal itu dengan sangat santai. Karena memang critical area-nya yang dominan, dia harus speak up, dan pada saat dia tidak speak up itu membuat dia tidak nyaman. Jadi speak up itu, dan kalaupun dia harus berurusan dengan di wilayah hukum, itu sudah menjadi hal-hal yang terulang terus, terrepetisi, dan itu membuat dia seperti biasa saja melakoninya karena hal yang memang sudah terrepetisi dengan sangat sering gitu. Hmm. Apakah hal itu yang dilakukan Niki untuk menghibur dirinya padahal sebenarnya dalam hatinya stres gitu, pikiran sebenarnya stres? Yang pertama, kita tidak bisa meng-underestimate setiap personal gitu ya, karena kalau hanya melihat dari tampak luarnya saja kita tidak bisa langsung memberikan justifikasi seperti itu. Tetapi bisa jadi seperti itu karena tipikal stres orang itu kan tidak harus dengan mellow gitu ya, tidak harus dengan menunjukkan wajah tidak berdaya dan sebagainya. Ada juga tipikal-tipikal yang memang tipikal sanguinis ini, stresnya dia akan menunjukkan atau show up gitu dengan dirinya. Dirinya harus tampil di publik, di banyak orang gitu. Tetapi dalamannya ya belum tentu, tidak menjamin bahwa dia happy gitu, dia belum tentu damai juga di dalam gitu ya. Tetapi itu pun tidak menjamin untuk kita meng-underestimate dia tidak bahagia gitu ya. Apalagi kondisinya yang menurut pengakuannya dia tengah hamil nih, kita nggak tahu benar apa enggaknya. Ini ada Hmm, hubungannya dengan sikapnya dia seperti itu atau seperti apa, Bu? Kalau dari secara psikologi kita bisa pahami bahwa nanti kalau memang itu benar bahwa ada kehamilan di situ, itu kan nanti mempengaruhi ke karakter anak yang dikandung ya gitu, dari kromosom orang tua gitu ya, dari kromosom ayah dan kromosom ibu, yang nantinya bisa ditularkan langsung melalui kehamilan itu. Jadi karakter dan sifat itu bisa tertular dari kondisi psikologis orang tuanya saat mengandung gitu ya. Tapi life is choice, lagi kembali lagi bahwa life is choice itu kan personality, dan setiap orang punya kurikulum sendiri, setiap orang punya journey sendiri dan experience sendiri gitu. Oke, bagaimana nih dengan kondisi mental anak-anaknya melihat ibunya bolak-balik masuk bui? Kalau secara psikologi, setiap orang, balik lagi saya bilang bahwa setiap orang itu mempunyai journey masing-masing, setiap orang itu mempunyai experience masing-masing. Sebenarnya yang membuat sesuatu itu menjadi suffering atau menderita atau menyakitkan itu bukanlah kondisi di internal ya. Kalau dia sebenarnya, kalau di dalam internal rumah tangga dia adalah seorang orang tua yang baik, ibu yang baik, maybe tidak akan menyakiti. Kita tidak pernah tahu perlakuan dia seperti apa ke anaknya, cara mendidik dia dengan hard knock seperti apa. Tetapi sebenarnya yang menyakitkan itu kan nanti opini masyarakat ataupun punishment society sebenarnya kayak gitu ya. Tapi kalau mau dikaji secara psikologi, sudah pasti itu akan sangat berpengaruh dengan mental atau kejiwaan anak-anak itu sendiri. Tetapi jika dia didampingi di dalam lingkup keluarganya, entah omnya, bibinya, atau siapapun yang ada di lingkup keluarga dia, itu bisa apa, bisa mendampingi dengan welas asih dan cinta. Itu konsep dasar ya, mengajarkan self love, anak-anak ini tidak akan masalah ada di lingkungan yang seperti itu, karena lagi-lagi yang membuat orang itu nantinya terpuruk atau tidak, menderita atau tidak, itu adalah punishment society, bukan dari dalam. Kalau orang rumah itu mampu mengajarkan untuk strong from home, itu tidak akan terjadi gitu. Hmm. Apakah Niki apa anak-anaknya Niki nantinya akan memiliki memori buruk nih tentang sosok ibunya? Lagi-lagi kembali lagi ke experience sih bang. Ada yang namanya untuk kembali ke fase fase awareness, orang itu akan melalui 3 hal, bahwa bisa melalui way of love, way of knowledge, dan way of suffering gitu ya.
Tidak ada underestimate sekarang bahwa kita bisa memastikan nanti anak-anak ini dengan keadaan kondisi tidak sehat mental atau tidak bahagia di kedepan harinya jika dia memilih 3 jalan ini untuk awareness, untuk menjadi bijak suatu harinya gitu ya. Jadi jika dia tidak mendapatkan way of love, jalan dari cinta itu sendiri, dia bisa melalui knowledge dengan lingkungannya nanti gitu kan, atau dengan perjalanannya sendiri, karena setiap orang punya jurnal masing-masing dan punya kurikulum masing-masing yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Bahkan dengan way of suffering sendiri, bahwa dengan jalan penderitaan kadang-kadang orang bisa bertumbuh. Tapi syaratnya adalah jika kita mengizinkan jiwa kita untuk bertumbuh, untuk berkembang dengan kondisi apapun itu, untuk menjadi lebih baik. Karena biasanya ikan yang kuat itu tidak akan lahir dari arus yang santai ya, tapi dengan arus yang deras gitu. Anak-anak itu bahkan bisa menjadi anak-anak yang hebat kok jika dia memilih atau memutuskan nanti kondisi jiwanya seperti apa, mau bertumbuh seperti apa gitu. Apakah Loli yang pernah salah jalan dan terjerat pergaulan bebas nih, ini akan memperburuk kondisi mentalnya nantinya gitu? Tergantung dari journey Bang, kadang-kadang lingkungan juga mempengaruhi kondisi seseorang itu untuk bisa bertumbuh ataupun tidak gitu ya. Sekali lagi bahwa ada dalam psikologi istilah gelombang elektromagnetik ya, apalagi antara ibu dan anak. Ini bagaimana nanti kita berbicara tentang vibrasi, energi, dan frekuensi, di mana jika ibunya adalah dalam hal ini orang yang terdekat gitu ya, bisa memberikan yang namanya energi baik, karena tidak penting apa yang dia bicarakan, tidak penting apa yang disampaikan, atau tidak penting apa yang dilakukan, tetapi biasanya anak-anak ini akan menangkap gelombang elektromagnetik dari pikiran, vibrasi pikiran, dan vibrasi perasaan. Itu yang membuat anak-anak ini nanti akan berontakkah, atau akan mendekatkah, atau bisa mencintai gitu seorang ibu atau orang tuanya gitu. Ya, apa yang dilakukan oleh ibunya bisa membuat anak-anak yang meniru dia nanti nggak sih kelak gitu Bu? Kalau secara psikologi, anak-anak ini tidak akan menurut apa yang kita bilang, apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lihat. Biasanya seperti itu, Bang. Jadi anak-anak ini adalah pencontoh paling baik. Tidak penting kita menyuruh dia apa A, B, C, D, atau kita memberikan wejangan A, B, C, D, tetapi dia akan melihat apa yang orang tua lakukan. Itu yang biasanya yang mereka rekam, yang mereka jadikan habit pada kehidupan mereka gitu. Jadi mereka adalah pencontoh yang baik. Intinya anak-anak seperti itu. Seperti di awal yang saya bilang, kembali ke awareness, karena setiap orang kan berproses masing-masing kan, dengan journey dan knowledge-nya masing-masing, juga dengan experience-nya masing-masing gitu. Kadang-kadang dia melihat, tetapi bisa jadi kalau untuk positifnya dia melihat dan itu akan dijadikan pelajaran. Tetapi jika tidak melalui sebuah knowledge ataupun kesadaran, dia akan melakukan itu hanya sekedar copy paste, bahwa ya orang tua gue juga begitu kok gitu kan, dia akan melakukan itu gitu. Jadi menjadi repetisi lagi-lagi gitu, berkali-kali menjadi repetisi. Kita nggak bisa kanan kiri gitu, bener-bener sesuai karakter seseorang, karena kita nggak pernah tahu, you never know tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan menjadi seperti apa, kita nggak pernah tahu gitu kan, you never know.